Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kita kali ini buat general reading untuk karir atau keuangan kamu ya di sisa akhir tahun 2024. Jadi kamu bisa menghitung energinya dari September, Oktober, November, Desember. Ya ini bisa terjadi di bulan-bulan itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan ingat ini juga nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Dan kalau misalkan ini resonate untuk kamu ya, aminkan yang baik-baik aja, yang nggak baik jadikan antisipasi ya. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita akan lihat di sini seperti apa ya karir atau keuangan kamu. Aku nggak baca banyak ya di sini, mungkin aku akan bacain pesan singkat saja, tapi aku nariknya 4 kartu di sini. Jadi bisa kamu sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja. Oke, sekarang kita langsung lihat ya. Karir keuangan zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, sisa akhir tahun 2024. Oke, di sini ada The Tower. Leo, aku ngerasa di sini ada perubahan yang secara tiba-tiba yang mungkin terjadi di dalam kehidupan, karir atau keuangan kamu gitu ya. Aku lihat di sini ada penurunan drastis ya. Ada beberapa mungkin kayak mudah-mudahan nggak terjadi ya, ataupun kalau ini sudah terjadi ya nanti aku akan lihat seterusnya gitu. Karena di sini dengan adanya tower ini ada sesuatu yang mungkin berakhir ya, mungkin entah di karir kamu atau bisnis kamu, atau kalau kamu yang sedang bekerja dengan seseorang, mungkin kamu kayak berhenti gitu loh dari situ. Tapi di sini dari sesuatu yang hancur itu ya, atau kayak dari kehilangan itu kamu bisa membangun kembali ya. Kamu bisa membangun kembali di sini. Kamu bisa membuat perubahan, bahkan ini jauh lebih baik. Karena itu adalah kesempatan buat kamu sebenarnya untuk bangun, bangkit, dan selain kamu membangun usaha bisnis baru atau karir baru yang mungkin lebih sesuai atau cocok dengan kamu ya, atau lebih baik gitu, ini juga termasuk memberikan pelajaran buat kamu gitu ya, seperti itu. Dan membuat kamu tuh kayak jadi orang yang lebih kuat lagi gitu loh ya, seperti itu. Jadi jangan selalu diartikan bahwa jangan selalu dibayangkan bahwa kalau misal contoh ya, aduh usahaku bangkrut gini-gini. Nah, jangan selalu kamu artikan bahwa kebangkrutan atau kamu diberhentikan kerja itu adalah sesuatu yang buruk. Jangan selalu berpikir seperti itu gitu loh ya, karena di sini bisa saja ya Tuhan itu menginginkan kamu itu berubah atau merubah karir ke arah yang baru gitu ya. Contohnya tuh lebih baik gitu. Atau untuk kamu tuh yang dulunya mungkin ya, karena kamu diberhentikan kerja ya, misalkan di PHK atau diberhentikan kerja atau dikeluarin gitu ya. Maksudnya dikeluarin ini bukan karena kesalahan kamu ya, mungkin ada beberapa yang mungkin kayak contoh misalkan perusahaan itu punya penurunan atau bangkrut gitu ya, atau kayak di tahap pengurangan karyawan gitu, dan kamu mungkin adalah salah satu yang kena gitu ya, kena dampaknya, dan kamu mungkin kayak dikeluarin secara tiba-tiba, bisa juga seperti itu. Nah, ini jangan diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Mungkin memang ini adalah waktunya kamu untuk justru merubah arah karir kamu gitu, mencari karir yang baru, yang lebih baik gitu, istilahnya seperti itu. Oke. Karena ini juga aku ngerasa kayak menimbulkan semacam guncangan gitu ya, merasa kayak guncangan di perasaan gitu ya. Tower ini biasanya memang seperti itu gitu, tapi sebenarnya ini untuk menjadikan kamu tuh
seseorang yang lebih baik lagi, dan juga kalau misalkan membangun karir ini juga kamu tahu gitu loh ya. Maksudnya tahu ini ya kayak gini, mungkin itu adalah jalan kamu gitu loh, kamu kayak diarahkan ke sesuatu yang lain istilahnya gitu. Dan kalau misalkan ini kamu yang membangun usaha bisnis sendiri, karir kamu sendiri, misalkan kamu jualan apa gitu kemudian berakhir, nah mungkin kamu kayak diminta diarahkan untuk berganti gitu loh, istilahnya berganti karir yang baru gitu ya. Dan kamu harus membuat fondasi yang lebih kuat lagi istilahnya gitu. Untuk beberapa tuh seperti itu gitu ya, membuat fondasi di karir kamu tuh yang lebih kuat lagi. Mungkin sebelumnya mungkin kamu mengalami goncangan itu karena kamu mungkin kurang fondasinya di situ gitu, sehingga kamu mudah mudah rentan gitu loh ya. Contoh misalkan di skill kamu kurang mampu di situ mungkin ya, seperti itu. Ini kalau kamu yang sedang membangun usaha bisnis sendiri. Atau kalau nggak gitu ya mungkin memang udah saatnya kamu berganti gitu ya, berganti dengan karir yang baru istilahnya gitu, usaha yang baru istilahnya gitu. Oke. Tapi perubahan ini akan mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik kok gitu. Memang sulit sih, kadang-kadang ada orang yang sulit menerima gitu, tapi it's okay. Itu adalah proses. Kita lihat lagi di sini. Tuh, di sini juga ada stress overthinking. Kamu nggak perlu stres ya nanti. Kamu jangan terlalu depresi di sini. Ya, kalau misalkan kamu membutuh bantuan orang atau seseorang untuk kamu bicara atau kamu untuk berdiskusi, berkonsultasi, ya kamu cari orang yang bisa ngebantu kamu ya. Orang yang tepat, orang yang berpengalaman di bidangnya itu juga bisa gitu. Orang yang pernah melalui hal yang sama dengan kamu. Ya, jadi jangan dipikir-pikir sendiri sampai kamu malam nggak bisa tidur gitu. Karena frustasi, depresi gitu. Kemudian di sini ada the lovers. Oke, ya ada beberapa memang kamu membutuhkan bicara di sini ya, dari hati ke hati dengan seseorang untuk mengatasi masalah kamu ya, baik di karir ataupun di finansial. Kalau kamu punya masalah di situ, gitu. The lovers. Bentar ya, nanti aku bacain lagi. Aku ada ngerasa sesuatu di sini untuk the lovers ini. Oke, kemudian di sini ada the magician ya. Magician di sini. Ini tentang peluang ya. Ini tentang peluang atau kesempatan kamu bertemu dengan karir yang cocok di sini, seperti yang kamu inginkan. Makanya tadi aku kayak ngerasa di sini ya, di the lovers ini, selain kamu harus membicarakan masalah ini dengan seorang yang tepat ya, di sini orang yang bisa mengerti kamu, memahami kamu. Tapi di sini aku juga ngerasa kayak kamu akan menemukan karir yang kayaknya kamu cinta gitu loh, kamu demen banget di situ gitu, dan kamu kayak mulai fokus ke situ di sini. Peluang kesempatan karir baru di sini ya. Seperti itu. Oke, kalau kamu tekunin, kamu seriusin ya. Walaupun ini adalah karir yang kamu inginkan, karena lovers ini berbicara tentang cinta, berarti kamu kan cinta di karir kamu itu, suka di karir kamu itu gitu. Namun kadang-kadang ada beberapa orang ya, walaupun kita menemukan karir yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita senangi, yang kita inginkan, mungkin kayak hasil gitu ya, hasil dari segi keuangannya mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Kita udah suka banget di kerjaan itu, di karir itu, tapi dari segi uang kurang gitu ya, tidak memuaskan gitu. Atau mungkin dari lingkungan ya, di lingkungannya maksudnya kayak mungkin kita punya teman-teman atau circle yang kurang mengenakan istilahnya gitu, padahal kita pekerjaannya tuh suka banget di situ gitu, karena kerjaannya tuh mungkin menurut kita
kita kan punya kemampuan nih di sini gitu, kita udah menguasai gitu istilahnya, kita udah menguasai semua pekerjaan di situ, katakanlah seperti itu. Kalau kita bisa menguasai semua pekerjaan di situ, kita kan jadi senang kerjanya gitu, kita nggak perlu tanya sana sini, kita nggak perlu kesulitan istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan lingkungan orang-orang kita nggak ini ya, nggak menyenangkan, kitanya juga kayaknya nggak happy kan di situ. Nah maksudnya aku seperti itu gitu ya, seperti itu. Tapi ini di sini kamu fokus aja ya ke kerjaan kamu gitu, karena aku juga ngerasa di sini kamu nggak perlu risau dengan orang-orang di sekitarnya, karena aku ngerasa di sini dengan adanya lovers ini, selain kamu cocok dengan pekerjaannya, karirnya, kayaknya orang-orangnya di sini juga bersahabat kok gitu ya. Hanya saja mungkin di sini kamu butuh ini ya, butuh konsentrasi penuh gitu loh di pekerjaan kamu gitu, butuh konsentrasi penuh, fokus gitu ya, dan lakukan secara konsisten. Berarti ini ada beberapa yang mungkin kamu akan ngerasa banyak tekanan di situ gitu ya, kayak mungkin kamu banyak pekerjaan istilahnya kayak gitu loh, terlalu banyak pekerjaan di situ, atau kayak ya pokoknya banyak sesuatu yang harus kamu selesaikan dan kamu selesaikannya sendiri, bisa juga kayak gitu loh ya maksudnya. Tapi oke, nggak ada masalah, yang penting kamu kan bisa melakukannya gitu, kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan semuanya itu gitu. Oke, dan kita lihat di sini dari malaikat. Oh ya, kalau dilihat dari keuangan nih, aku rasa kamu akan punya banyak penghasilan. Maksudnya bukan banyak penghasilannya, kayak gini loh. Mungkin kamu punya pekerjaan lebih dari satu gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kamu punya peluang atau kesempatan dapat cuan dari mana-mana istilahnya gitu, karena kamu ada beberapa di sini aku ngerasa keuangan kamu itu bagus gitu loh. Kamu punya pekerjaan lebih dari satu gitu ya. Jadi selain kamu bekerja di tempat tertentu nih ya, kamu udah dapat gaji per bulan dari situ, nah mungkin kamu dapat pekerjaan lain juga gitu loh ya. Ini bisa menambah penghasilan kamu tuh lebih banyak gitu loh istilahnya. Kita lihat lagi di sini. Tapi ya di sini kamu jangan capek-capek ya, jangan semuanya kamu kerjakan gitu. Kamu juga harus tahu kesehatan kamu, jaga kesehatan gitu. Karena di sini aku benar-benar ngerasa yang ini kamu punya banyak pekerjaan, ini lebih dari satu ya, bisa banyak ya, apapun kamu kerjakan ini gitu. Ini iya, ini mau, itu mau, ini itu mau gitu loh ya, seperti itu. Kamu bukan robot ya gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat pesan dari angelsnya untuk karir keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024. Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Oke. Oke, kita baca dulu ini. Di sini ada listen to, di sini ada listen your to intuition ya. Kamu bisa mendengarkan intuisi kamu di sini ya. Di saat kamu merasakan stres, pusing, mikirin sesuatu, mungkin kamu kayak semacam keguncang juga ya, nggak tahu arah tujuan gitu ya. Di sini ini juga meminta kamu untuk bermeditasi ya, karena untuk bisa mendengarkan intuisi itu kamu harus menenangkan hati dan pikiran kamu di sini, selaraskan ya gitu. Dengan begitu kamu akan bisa mendengarkan intuisi kamu, karena di sini kamu bertanya ya pada
pada intuisi kamu, ya. Intuisi kamu bisa diandalkan di sini, dibilangnya gitu. Karena aku juga ngerasa di sini kartu kamu juga ada the lovers ya, gitu. Kamu harus bertanya pada diri kamu sendiri, gitu. Oke? Dan dengarkan intuisi kamu. Banyak ini ya, meditasi. Kalau yang nggak meditasi kayak semacam kalau kamu muslim ya kayak sembahyang gitu ya, lepas sembahyang kamu berdoa kusuk gitu, kayak apa ya, semacam wirid atau apa gitu loh ya, aku juga kurang ini istilahnya ya, pokoknya ya gitu loh ya, agar kamu bisa mendengarkan intuisi gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini ya, look for a sign, perhatikan tanda di sini. Tanda, bentar. Perhatikan tanda. Oke, aku ngerasa di sini kayak semacam gini. Selain ini dari intuisi kamu ya, mendengarkan intuisi kamu, di sini juga ada semacam tanda gitu. Mungkin kamu bertanya pada diri kamu sendiri gitu ya, dan juga selain mendapatkan jawaban dari intuisi kamu, kalau misalkan kamu nggak bisa, bentar, nggak bisa begitu nangkep gitu ya saat kamu berdiam diri atau saat meditasi. Di sini kamu bisa melihat kayak gini, tanda ya, lihat tanda ya. Misalkan kamu lihat angel number nih ya, angel number saat kamu bertanya apa gitu, tiba-tiba kamu lihat angel number misalkan 4444 gitu ya, 4-nya 4 kali gitu. Nah, mungkin kamu kayak di feel, kamu itu akan ngerasa kok kayaknya ini untuk aku ya, istilahnya kayak gitu. Nah, kamu cari artinya gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu kayak dengerin atau baca buku gitu ya, dengerin bukan dengerin ya, mungkin kamu kayak lihat YouTube atau sosial media lainnya gitu. Kemudian batin kamu itu kayak ngerasa ngeklik gitu, loh ini kok rasa-rasanya untuk aku ya, istilahnya kayak gitu loh ya, karena inilah yang menjawab kekhawatiran kamu atau apa yang kamu pertanyakan gitu, seperti itu. Jadi di sini kamu perhatikan tanda gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Apalagi perhatikan tanda atau sinyal, dan juga semacam apa sih yang semesta ingin kasih tahu ke kamu, istilahnya kayak gitu. Karena biasanya kalau dalam situasi kayak gini tuh kamu tuh kayak diarahkan gitu. Di sini juga ada angels ya, ada malaikat di sini gitu. Kamu tuh kayak diarahkan gitu loh. Kemana sih, kemana? Nah, kamu harus kamu harus peka gitu. Makanya di sini kamu harus bisa mendengarkan intuisi kamu gitu. Ya, di sini ada tandanya nanti gitu ya. Kemudian kita ada perfect timing. Nah, di saat yang tepat ya, di waktu yang tepat. Di sini di saat yang tepat, di waktu yang tepat akan ada perubahan untuk beberapa di sini. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ini adalah waktu yang tepat untuk kamu juga mengganti karir atau arah karir baru gitu loh istilahnya ya. Karena di sini aku ngerasa kamu ada beberapa memang karirnya berakhir gitu loh. Ya, berarti kan kalau karir berakhir ini kamu harus membangun lagi gitu loh, yang baru, yang lebih baik istilahnya kayak gitu loh. Karena ini waktu yang tepat untuk kamu memang berganti arah karir baru gitu loh istilahnya. Ya, perfect timings. Siap nggak siap, kamu harus siap. Di sini dibilangnya kayak gitu.
Karena ada sesuatu di sini. Ada sesuatu, karena di sini ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang kayaknya memang diperuntukkan untuk kamu gitu loh. Apa ya, gini loh. Di sini kan kamu ngerasa jungkir balik atau dunia kamu terbalik nih ya. Ini juga ada loh, ini ada timing ya. Ada timing semacam itu loh ya. Kalian tahu nggak yang kayak apa? Yang kayak gelas dua atas bawah itu, tahu kan yang penghitung waktu gitu ya. Kalau yang atas itu kan yang debunya udah turun ke bawah itu kan udah habis ya. Berarti kan itu harus dibalikkan gini gitu loh. Ya, yang di bawah itu kan dinaikkan di atas. Nah, ini kamu tuh kayak gitu maksudnya gitu loh. Ya, yang berakhir ya udah diakhiri gitu. Jadi kamu itu harus mengganti yang baru, dan ini adalah akan ada perubahan 180 derajat nanti kehidupan kamu gitu. Jadi kamu jangan khawatir gitu. Nanti kalau udah waktunya di sini di saat yang tepat semuanya akan berubah. Jadi kamu nggak perlu khawatir gitu. Oke? Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami ya ambil poin pentingnya aja ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.